Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua. Saya Kadarmanto dan kita berjumpa kembali dalam doa bersama pada saat ini. Saya berharap bahwa damai sejahtera Kristus menyertai kita semua dari hari ke hari. Dan kini marilah kita mempersiapkan diri dengan memasuki saat teduh. Pembacaan Alkitab pada malam ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 2 hingga ayat 15. Surat Paulus kepada jemaat Kristen di Galatia pasal 5 ayat 2 hingga 15 sebagai berikut. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian sabda Tuhan bagi umat Tuhan. Saudara-saudaraku semua, fokus tematis malam ini adalah kesatuan, memang bukan keseragaman. Kesatuan sering dicampur adukkan dengan keseragaman. Bila setiap orang dalam sebuah komunitas mempunyai pandangan yang sama, mempunyai kebiasaan yang sama, dan mempunyai pilihan yang sama, maka kesatuan akan terjadi dengan sendirinya. Namun apa yang terjadi bila masing-masing orang berasal dari latar belakang yang berlainan, ras, budaya, tingkat sosial ekonomi, dan pendidikan yang berbeda-beda? Kita pun dapat tergoda untuk meyakini bahwa kesatuan dapat dicapai hanya bila tidak terdapat perbedaan yang penting di antara orang.
Sejujurnya memang lebih mudah untuk merasa dekat dengan orang yang berbicara dalam bahasa yang sama dengan kita, yang mempunyai hobi yang sama, dan mendengarkan jenis musik yang sama. Keinginan akan sejumlah kesamaan minat ini akan menjadi masalah bila kita jadikan prasyarat dalam membangun sebuah komunitas. Apabila dinamika ini terjadi dalam komunitas pengikut Kristus, maka kesan yang dapat ditimbulkan ialah seakan-akan orang harus mengikuti kelaziman komunitas agar memperoleh karunia keselamatan dari Kristus. Di dalam kehidupan gereja purba, kemungkinan untuk mencapai kesatuan dalam jemaat menjadi lebih rumit pada waktu rasul membawa kabar baik tentang Yesus Kristus kepada mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi atau bukan orang Ibrani. Sementara orang-orang Yahudi dan Ibrani sebagai orang-orang yang selalu mengklaim dirinya keturunan Abraham, mempunyai aturan hidup yang ketat termasuk tentang makanan-makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan atau kosher. Pada saat orang-orang non-Ibrani dan non-Yahudi mulai bergabung dalam komunitas jemaat Kristen purba, kita tahu bahwa pada gereja Kristen purba mayoritas warga gereja mula-mula kebanyakan adalah orang Ibrani atau Yahudi, maka timbullah rasa kesatuan atau keterancaman atas rasa kesatuan. Mengapa? Beberapa orang Ibrani menuntut agar orang-orang Kristen baru yang non-Ibrani itu mengikuti kelaziman seremonial perjanjian lama, termasuk kelaziman bersunat misalnya. Sunat lebih dari sekedar kelaziman komunitas Ibrani, tetapi diyakini sebagai kewajiban yang diperintahkan Allah kepada keturunan Abraham sebagai tanda relasi perjanjian keselamatan yang ditetapkan Allah kepada Abraham. Kejadian pasal 17. Terlepas dari presiden sejarah ini, dalam Galatia 5, Rasul Paulus bersikap tegas. Paulus tidak membantah dengan mengatakan bahwa sunat sebagai persyaratan harus dihapus, tetapi Paulus memberikan argumen bahwa tuntutan untuk bersunat menciptakan kendala palsu bagi orang-orang non-Ibrani yang menjadi Kristen, yang bertentangan dengan kebenaran bahwa keselamatan hanya diperoleh dalam kasih karunia Kristus, bukan karena mengikuti sebuah ritual kelaziman orang Ibrani atau Yunani, yaitu bersunat. Nah, catatan tentang konteks yang barangkali menolong kita juga untuk memahami keadaan ini adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Persidangan para rasul di Yerusalem memutuskan tentang orang-orang Kristen baru yang berasal dari latar belakang non-Yahudi. Paulus dan Barnabas dalam pemberitakan Injil telah mengajarkan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu mengikuti kelaziman orang Yahudi seperti yang dimuat dalam Perjanjian Lama yang mensyaratkan sunat. Namun beberapa orang Yahudi, warga jemaat, khususnya mantan orang-orang Farisi yang menjadi Kristen, berpendapat bahwa orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang non-Ibrani itu harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa juga. Kisah 15 ayat 1 dan 5. Masalah pro dan kontra ini lalu dibahas dalam persidangan di Yerusalem. Setelah terjadi beberapa diskusi, para pemimpin gereja di Yerusalem sampai pada keputusan untuk mengirim surat kepada orang-orang Kristen baru di Antiokhia guna mengukuhkan apa yang sudah diajarkan oleh Paulus dan Barnabas
bahwa sunat bukan kewajiban mereka. Dalam surat Galatia yang kita baca, Paulus mendasarkan penjelasannya kepada umat dengan mengambil argumen yang dibahas pada Kisah Para Rasul pasal 15 itu. Sepanjang surat ini kita menangkap frustrasi Paulus. Pada pasal 2 dari surat Galatia tadi, Paulus menjelaskan konfrontasinya dengan Petrus di sekitar masalah makan bersama orang-orang non-Ibrani atau orang-orang yang bukan Yahudi itu. Dan pada akhir bab 3, Paulus menegaskan bahwa semua orang yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah anak-anak Allah dan telah mengenakan Kristus tanpa dibeda-bedakan. Kesatuan dalam gereja purba bukan didasarkan pada praktik-praktik perjanjian lama yang dilanjutkan, tetapi semata-mata oleh karunia Kristus yang menjadikan semua orang percaya menjadi pewaris janji keselamatan yang telah Allah buat dengan Bapa Abraham, baik mereka yang berlatar belakang Yahudi Ibrani maupun bukan. Itulah sebabnya dalam surat Galatia pasal 5 ini Paulus menyampaikan pendapatnya yang berbeda kepada orang Kristen yang beranggapan bahwa mereka yang baru dibaptis pun harus mengikuti ritual keyahudian bersunat. Paulus marah atas pengajaran itu. Dan Paulus tidak berharap orang-orang Kristen non-Ibrani atau non-Yahudi itu menjadi orang Kristen kelas 2. Sebab keanggotaan di dalam keluarga besar Allah bukanlah hasil sebuah upaya manusia, tetapi semata-mata oleh anugerah dan kasih karunia Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan doa Bapa Kami. Silahkan Anda berdiri kalau bisa, dan dalam keluarga masing-masing saling berpegangan tangan. Kami bersyukur, ya Allah, atas anugerah keragaman pemberian-Mu itu. Engkaulah Sang Penciptanya. Apabila semua yang Engkau ciptakan sama dan seragam, betapa membosankan hidup kami ini. Namun kami pun masih ingin dan perlu terus belajar menghargai keragaman di antara kami sebagai anak-anak-Mu dan mempergunakannya untuk kebaikan dan keindahan kehidupan bersama kami semua. Bukan untuk mengkotak-kotakkan diri kami ke dalam kelompok-kelompok kecil yang eksklusif yang berpusat pada kepentingan sendiri. Kami ingin, ya Tuhan, dimampukan untuk berpartisipasi dalam mempergunakan keunikan kami masing-masing untuk membangun gereja-Mu menjadi sebuah rumah rohani yang indah dan menyenangkan, saling melayani, serta memberi kesaksian betapa indahnya kebersamaan di dalam keragaman karunia-Mu itu. Kami telah belajar bahwa tidak ada satu kelaziman dan budaya yang paling baik. Semua dapat Engkau pergunakan untuk menjadi sarana kehendak-Mu dinyatakan. Ajarilah kami, ya Allah, untuk peka terhadap kebutuhan sesama kami, sehingga kami tidak selalu berasumsi dan memaksakan apa yang kami suka dan perlukan seakan-akan itu juga yang disuka dan diperlukan oleh sesama kami. Ajarilah kami untuk saling membantu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan sesama kami. Bukan membantu karena kami suka memberikan sesuatu saja,
atau membantu dengan memberikan sesuatu yang kami tidak membutuhkan lagi. Sebab Engkau telah memberikan keteladanan kepada kami bahwa pemberian yang paling berharga dan indah selalu memerlukan pengorbanan diri. Ingatlah kami senantiasa, ya Allah. Ingatkanlah kami bahwa sumber anugerah keselamatan kami hanya ada padamu. Bahwa keselamatan kami adalah anugerah dan kasih karunia-Mu, bukan hasil kesalehan atau prestasi dan pencapaian kami. Dengan mengingatnya selalu, kami akan mampu bersikap rendah hati, bukan rendah diri, dan senantiasa menyatakan rasa syukur kami, bukan hanya dalam kata-kata, melainkan terutama dalam sikap hidup dan tindakan kami sehari-hari, khususnya yang terkait dengan saudara-saudara kami dan sesama kami. Engkau juga, ya Allah, yang telah menempatkan kami masing-masing pada konteks tertentu yang menjadi pengalaman perjalanan hidup kami masing-masing. Kami tidak ingin mendewakan konteks kami masing-masing, namun berilah kami kecakapan untuk menimbang hal-hal yang layak dan yang tidak layak dari konteks kami masing-masing itu, sehingga kami dapat memilih dan mempergunakan kekayaan kontekstual kami yang selayaknya kami abdikan di dalam pelayanan kami kepadamu dan kepada sesama kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, doa bersama kita malam ini. Selamat malam kepada Anda semua. Selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus dan kasih Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberdayakan menyertai kita semua. Sekian.